nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Asmat Nurkolis, NPM 1901011029. Saya dari kelas Pak IC. Di sini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dari pembelajaran Al-Qur'an, hadis dan pembelajarannya. Baik, di sini ada 5 pertanyaan terkait tentang UTS Al-Qur'an, hadis dan pembelajarannya, yaitu yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 atau 4.0. Yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Qur'an, hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 atau 4.0 ini. Yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Qur'an, hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 atau 4.0. Yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Qur'an dan hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Di sini dalam bentuk video diberikan contohnya. Yang nomor 5 yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Qur'an, hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 di masa sekarang ini. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama atau soal yang nomor 1, yaitu tentang bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Secara garis besarnya, konsep Merdeka Belajar itu adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah asesmen. Yang kedua adalah literasi. Yang ketiga adalah numerik. Yang keempat adalah survei karakter. Yang kelima adalah perluasan penilaian hasil belajar. Yang keenam yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Yang ketujuh yaitu pengembangan pola pikir. Yang pertama itu adalah asesmen. Apa sih itu asesmen? Asesmen adalah kompetensi minimum pada konsep pendidikan baru. Siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Hal ini difokuskan bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang berikutnya yaitu adalah literasi. Dalam bidang literasi, konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksikan maksud dan tujuan dari materi tersebut. Yang ketiga yaitu numerik. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran, khususnya matematika, siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya. Dan jadi hasilnya itu jelas. Yang berikutnya adalah survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar saja, melainkan juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia di daerah tersebut. Yaitu yang kelima, perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal yang menarik dari konsep Merdeka Belajar ini atau di dalam 4.0 ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian saja
ujian nasional sekarang menjadi penugasan dan portofolio, sehingga hasilnya menjadi lebih jelas. Yang keenam yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Yang berikutnya yaitu adalah pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, di sini siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang sangat baik dan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 2, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Untuk menyambut pendidikan Islam, perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan Islam. Ada beberapa macam yang harus dilakukan dan harus dipunyai oleh seorang pendidik atau yang saya miliki sendiri sebagai calon pendidik nantinya, yaitu yang pertama, mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat, serta menyalin dan menghafal ayat-ayat pilihan dari pembelajaran Al-Quran hadis. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru atau pendidik juga lebih menekankan pada kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat yang terdapat pada pelajaran Al-Quran hadis, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat-ayat tersebut, sehingga dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat jelas dan mudah dipahami. Yang berikutnya yaitu pendidikan mengajarkan tentang yang pertama yaitu adalah sejarah pembukuan Al-Quran dan hadis sejak masa Rasul sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu pokok-pokok ilmu tajwid yang meliputi teori dan penerapannya dalam setiap kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran. Yang berikutnya itu adalah terjemahan dan kesimpulan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan keimanan, ibadah, akidah, akhlak, dan pengetahuan. Baik, yang berikutnya adalah soal yang nomor 3, yaitu tentang bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Di sini dalam merancang dan merumuskan strategi dan model pembelajaran di era digital sekarang ini, era 4.0, era yang modern ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik kaitannya dengan implementasi strategi pembelajaran yang bersifat integratif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang dirancang dalam tulisan ini, yaitu yang pertama, isi materi dan tujuan akan dicapai oleh kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, misalnya tentang makanan dan minuman haram. Dalam Islam, pada sub pembahasan minuman haram, strategi yang dirancang dalam tulisan ini adalah tidak berhenti pada tahap normatif saja. Tentunya pembelajaran ini pendidikan agama Islam harus kerjasama atau membentuk tim teaching dengan pendidik kimia. Oleh karena itu, yang bisa mempraktekkan dan menjelaskan unsur-unsur terkandung dalam miras tersebut adalah pendidik kimia. Jadi di sini guru akan bekerja sama dengan pendidik agama Islam, bekerja sama dengan guru pendidikan kimia. Yaitu kedua, membentuk tim teaching. Dalam membentuk tim teaching ini harus dirancang jauh sebelum proses pembelajaran, karena banyak hal yang harus disiapkan, terutama waktu pendidik yang kita ajak kerjasama dari bidang studi yang lain sesuai dengan konteks materi yang akan dipelajari. Jadi di sini kita harus menentukan waktu pendidik lain agar bisa kerjasama dengan kita. Yang soal nomor 4 adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya
yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Di sini secara umum, manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran dan hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran hadis. Di antara lain adalah audio, animasi, dan lain sebagainya. Di sini audio itu bisa mempermudah dalam mengidentifikasi objek-objek kajian yang menunjukkan hubungan spesial dan suatu objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. Jadi menggunakan audio ini lebih jelas dan akan menjadi lebih konkret. Yang berikutnya adalah menggunakan animasi. Animasi juga mampu menunjukkan suatu proses abstrak di mana penggunanya ingin melihat pengaruh perubahan secara variabel. Namun media animasi ini menyediakan suatu tiruan yang bila dilakukan pada peralatan yang sesungguhnya terlalu mahal. Di sini animasi itu memiliki biaya yang cukup mahal. Kemudian yaitu pemilihan media pembelajaran Al-Quran hadis dengan menggunakan multimedia yang berikutnya. Dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran sendiri. Jadi bisa membantu juga menggunakan multimedia. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. Untuk soal yang terakhir yaitu soal yang nomor 5, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 atau masa pandemi ini. Pembelajaran Al-Quran hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jadi pembelajaran Al-Quran hadis ini sangat penting bagi siswa-siswi sekarang. Namun dengan mewabahnya virus Corona atau COVID-19 ini di awal tahun 2020 ini telah menciptakan itu kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak. Jadi seperti ini kita daring kuliahnya. Saya pun di sini bisa merancang pembelajaran tersebut di masa pandemi ini melalui forum-forum Google atau di WhatsApp group atau menggunakan Google Meet atau yang lainnya. Ini di sini juga masih ada kendalanya. Menggunakan pembelajaran daring ini juga memiliki kendala, yaitu diantaranya kadang-kadang ada mahasiswa yang itu tinggal di daerah yang terpencil, jadi susah untuk mengakses. Sebagai guru, kita berefleksi bahwa seorang guru memiliki jiwa pendidik akan selalu berusaha melakukan terbaik buat peserta didiknya agar peserta didiknya lulus dalam mata pelajaran tersebut. Baik, itulah tadi sedikit penyampaian atau jawaban dari saya terkait UTS Al-Quran hadis dan pembelajarannya. Jika ada kata-kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.